Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang indikator mutu UKM dengan indikator mutu UKP sebenarnya hampir sama. Tujuannya sama ya, untuk melihat kualitas kinerjanya teman-teman semua. Nah, yang tidak repot lagi kalau misalnya teman-teman di UKM, karena indikator mutunya sudah jelas. Ada dari SPM, ada dari SPK, atau ada data dari Dinas Kesehatan. Yang jadi problem sebenarnya memang adalah data indikator, teman-teman penetapan indikator di unit layanan. Nah, saya mau ambil contoh gini. Jadi menetapkan indikator mutu tidak ditetapkan begitu saja. Jadi bukan asal memilih indikator bahwa ini nih yang saya mau, indikatornya seperti itu. Saya mau waktu tunggu racikan obat misalnya 5 menit, karena ini nih yang gampang. Artinya nggak boleh karena kita subjektif, ya. Harus ada proses yang kita lalui sesuai dengan pendekatan BDSK. Nah, langkah pertama barangkali yang teman-teman perlu lakukan di unit 1. Kita lakukan plannya dulu, bagaimana kita merencanakan untuk menetapkan sebuah indikator unit di sebuah unit. Gitu. 1. Kita lakukan dulu identifikasi masalah, karena penetapan indikator itu berdasarkan dari masalah yang terjadi di unit tersebut. Jadi indikator itu based on problem, bukan based on the unit, gitu. Tidak boleh ya. Jadi indikator mutu yang ditetapkan oleh sebuah unit itu ditetapkan berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah disampaikan oleh teman-teman di unit. Biar agak singkat ya, karena kita terbatas waktu. Yang satu saya pertemuan yang membutuhkan. Nah, teman-teman sekalian, saya mengambil contoh bagaimana cara menetapkan indikator mutu di lab. Contoh ini ya. Jadi teman-teman bisa mengambil contoh, teman-teman di UGD, teman-teman di apotik, di Poli boleh mencontoh ini. 1, teman-teman dulu membuat tabel seperti di atas. Ini supaya lebih gampang nanti dalam penetapan indikator. Teman-teman, contoh misalnya Kak Rahmat berdiskusi, berkontemplasi, kemudian curhat pendapat, merenung kira-kira masalah apa yang ada di dalam unit laboratorium yang kira-kira bisa menurunkan atau menjadi cermin buruknya pelayanan di lab ini. Contoh, saya kasih contoh begini, misalnya menurut umum nih, sebanyak 45 pasien mengeluh dengan waktu tunggu 30 menit pemeriksaan darah rutin di tahun 2020 yang didapatnya dari hasil survei. Jadi identifikasi masalah itu jelas, detil, ya, jelas, detil, harus seperti itu. Contoh misalnya lagi Erna diberikan kesempatan ngomong misalnya. Kemudian dia ngomong, Bu, ini dokter mengeluh dengan pelaporan hasil laboratorium kritis karena misalnya waktu pelaporannya 1 jam sejak keluarnya hasil sehingga nunggu juga nih dari pasien. Terus Bu Rahma misalnya mengeluarkan lagi pendapat bahwa sebanyak 76 pasien mengeluh karena petugas labnya tidak menanyakan atau mengkonfirmasi identitas pasien sebelum pengambilan sampel dan seterusnya. Semua masalah yang ada di unit tersebut. Kemudian masalah-masalah itu kita masukkan dalam kolom 1. Masuk di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, setelah ketemu identifikasi masalahnya apa, kita mau tentukan lagi akar masalahnya dari masalah yang sudah diidentifikasi. Gimana caranya? Dengan melakukan analisis program penyelidikan. Ntar saya perlihatkan ini bagaimana ini. Atau bisa juga dengan problem tree. Jadi misalnya 45 pasien mengeluh waktu tunggu 30 menit. Masalahnya di mana sih? Misalnya dari faktor metodenya, apa kira-kira yang jadi segi proses? Kira-kira apa nih yang menjadi kendala di situ menjadi masalah? Dari faktor BMHP-nya apa yang menjadi problem? Dari segi name-nya misalnya apa yang menjadi masalah? Ya, semua diidentifikasi. Nah, ketemu tadi semua masalah, tapi teman-teman saya yakin bahwa tidak semua masalah yang disampaikan itu tidak bisa selesai dalam waktu yang cepat. Kenapa? Karena keterbatasan SDM saat ini. Nah, dari identifikasi masalah tersebut kita akan menetapkan prioritas masalah dengan menggunakan metode USD. Urgency, seriousness, dan growth.
tambah lagi satu misalnya di problem prone boleh, atau dari performance. Ini tadi ini ya teman-teman sekalian, ini kan masalahnya 1, 2, 3, 4. Sekarang akan masalahnya kita paparkan semua di sini. Kalau misalnya ada dari segi BMHP-nya, teman-teman tuliskan, kalau tidak ada di skip saja. Misalnya dari segi prosesnya, misalnya ada kendala misalnya di situ, teman-teman tulis semua di sini menjadi akar masalah. Kemudian kita mau menentukan yang menjadi masalah prioritas dari keempat masalah yang telah pernah sampaikan dengan metode USG yang ini. Dan nanti di scoring. Jelas nih? UGD jelas? Bu? Jadi fokus akreditasi nanti di buku. Boleh. Jadi jelas, sampai di sini jelas nih? Jelas. Pertama scoring, U-nya berapa, S-nya berapa, G-nya berapa dari masing-masing masalah yang telah diidentifikasi. Ya, nah nilai tertinggi itu 5. Nah kalau saya mau mendeskripsikan sebenarnya seperti ini modelnya, metode USG. U itu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan orientasi. S itu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. G itu kemungkinan isu tersebut akan menjadi berkembang jika misalnya tidak diselesaikan dalam waktu yang cepat. Teman-teman kasih ini poin 1, 2, 3, 4, 5. Penilaiannya bagaimana? Subjektif. Nanti di ranking. Jadi dasar penetapan indikator mutu itu ada basicnya. Tidak asal menetapkan indikator mutu. Sama dengan indikator kinerjanya UKM. Kemudian kita mau susun kira-kira akar masalah dari sisi mesinnya bagaimana, dari sisi alat, dari sisi metode kira-kira apa nih yang menjadi kendala, dari segi manpowernya kira-kira apa nih yang menjadi kendala nih, tenaga yang sedikit misalnya, atau misalnya apalagi kita cukup tenaga, tetapi misalnya ada yang di luar gedung, ada yang di dalam gedung, kan seperti itu, semua diidentifikasi. Ya? Nah teman-teman sekalian, dari metode USG, ketemulah prioritas masalah yang mau dipecahkan di tahun ini. Contoh, sebanyak 45 pasien mengeluh dengan waktu tunggu pemeriksaan darah rutin di tahun 2021 yang didapatkan dari hasil survei kepuasan pelanggan. Dari USG tadi itu ketemu tuh, misalnya poin 15 paling tinggi ternyata ada di persoalan nomor 1. Nah inilah sebenarnya yang akan menjadi calon indikator itu dari sampai sini jelas teman-teman? Ya? Jelas nanti? Nah, mudah dipantunya insyaallah nanti saya share ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini kan masalah kita mau membuat rencana tindak lanjut. Nah rencana tindak lanjut sebentar ini yang akan menjadi cikal bakal dari indikator mutu. Nah yang prioritas tadi ini kita masukkan ke sini sebanyak 45 pasien dan seterusnya. Akar masalahnya juga kita pindahkan ke sini. Kemudian tujuan yang akan dicapai kalau misalnya ada target benchmark yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak ada, nggak usah diisi. Contoh, misalnya dari waktu tunggu ini ternyata kita melihat ternyata di regulasi ada nih, misalnya dalam pedoman pelaksanaan laboratorium pemeriksaan darah rutin itu tidak boleh lebih dari 20 menit. Tulis di sini. Kalau tidak ada, nggak bisa. Sementara targetnya boleh pakai target konsensus atau data benchmark dari rata-rata capaian kabupaten. Nah, teman-teman sekalian, dari masalah ini kemudian kita berkontemplasi lagi untuk sumbang saran bagaimana caranya memecahkan masalah ini. Contoh, dari masalah ini kita mau menyelesaikan ini supaya tidak sampai 30 menit. Nah, misalnya Bu Rahma ngomong nih, memperpendek masa pemeriksaan darah rutin menjadi 20 menit untuk setiap pasien terhitung sejak pengambilan darah sampai. Jadi yang tadinya 30 menit, teman-teman maunya menjadi 20 menit saja, sudah cukup supaya si pelanggan ini tidak komplain. Atau mengusulkan ke dinas kesehatan, ya, mengusulkan ke dinas kesehatan penambahan tenaga laboral dengan memperhitungkan jumlah sampel yang masuk dan seterusnya. Teman-teman semua diidentifikasi. Sama sebenarnya tadi yang saya sampaikan teman-teman di UKM, kalau ada persoalan modelnya seperti ini biasa. Ya supaya enak.
Iya. Itu indikator mutu, kan ada indikator mutu unit, ada juga prioritas puskesmas. Selain itu dok, maksudnya yang prioritas dipilih satu saja, terus unit masing-masing unit ada lagi. Atau bagaimana dok? Jadi artinya kan kalau misalnya unit yang mau dijadikan prioritas, berarti dia 2 kali menjadi indikator. Atau bagaimana? Ya teman-teman sekalian, dalam workshop tata kelola mutu baru-baru ini, puskesmas itu punya tugas sekarang ada 3 dalam mengukur indikator. 1, indikator yang betul-betul wajib memang diukur, atau memang dalam regulasi itu ini harus nih, nggak boleh tidak. Mau dia tercapai 100% atau tidak, ini tetap harus diukur secara berkesinambungan atau terus-menerus. Yang mana itu indikator nasional mutu. Indikator nasional mutu ini sudah diketok palu sekarang. 6 indikator nasional mutu itu wajib diukur, wajib diukur. Kemudian hasil pengukuran dan proses pengukurannya itu dimasukkan di dalam aplikasi mutu Fasiankes. Jadi ada aplikasi, teman-teman isi, itu akan kami pantau terus bagaimana perkembangannya. Nah, yang kedua itu di level nasional. Di level puskesmas ada yang kita sebut dengan indikator mutu prioritas puskesmas. Jadi puskesmas secara umum itu menetapkan 1 indikator mutu yang menjadi prioritas persoalan yang ada di wilayah itu. Datanya dari mana? Datanya dari SPM. Datanya dari mana lagi? Dari survei kepuasan masyarakat. Datanya dari mana lagi? Capaian ISPK yang umum. Ya, ini. Jadi kita lihat misalnya dari kita menghitung SPM dari 12 indikator SPM, misalnya data hipertensi yang diobati itu jauh di atas target, jauh di bawah target. Mana lagi pelayanan TB misalnya tidak mencapai target. Kemudian dari ISPK rokok misalnya, semua dicatat datanya. Nah, nanti bagaimana menentukan indikatornya? Tadi metodenya seperti ini juga, bukan pakai metode USG. Jadi tidak semua masyarakat tidak mungkin kita menyelesaikan semua persoalan yang ada di puskesmas sementara SDM-nya terbatas. Sehingga kita pilih 1 indikator yang akan menjadi wakil dari indikator puskesmas tersebut. Itu disebut indikator. Lain lagi dengan indikator mutu unit. Nah, indikator mutu unit ini lebih terkait dengan pelayanan pasien, gitu ya. Jadi agak berat memang teman-teman dikaitkan Pak Mulit. Indikator nomor 5 itu masuk dalam indikator nasional mutu. Kemudian indikator mutu prioritas juga berpeluang dari KIA. Ditambah lagi 1 indikator mutu. Sekarang pertanyaannya barangkali, apakah indikator mutu unit bisa menjadi indikator mutu prioritas? Bisa. Kalau itu memang dalam analisisnya nanti dok, dalam melakukan analisis prioritas masalah, dan ternyata memang itu yang menjadi persoalan. Ya, belum lagi teman-teman di PJKP keselamatan pasien, yang sebentar akan dibentuk oleh Dr. Hera, itu juga ada indikator yang mesti ditetapkan oleh teman-teman. Selain dari penerapan sasaran keselamatan pasien juga ada indikator. Kemudian PPI, Bu siapa nih? Pelajaran PPI? Jum. Itu indikator mutu juga ada nih. Jadi 3 teman-teman, indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas, dan indikator mutu unit. Tetapi yang menjadi fokus sekarang yang penting itu adalah 2 indikator nasional mutu. Kemudian itu sudah wajib harus diukur. Kemudian yang kedua indikator mutu unit. Kalau bisa juga jangan hanya PP juga perlu bagus lah. Ya, terus sekalian. Kemudian 1 lagi informasi barangkali teman-teman sekalian terkait dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Itu Dokter Anti Lapadata, ya Dokter Sri Yulianti di Lapadata itu mengikuti sosialisasi pelaporan insiden keselamatan pasien melalui aplikasi. Jadi tidak ada lagi insiden keselamatan yang tidak terlaporkan di dalam aplikasi. Mau itu KTD, mau KTC, mau KMC, mau KPC, semua dilaporkan di dalam aplikasi.
apalagi kejadian sentinel ya, itu tapi jarang sih di puskesmas kalau kejadian sentinel. Yang ada mungkin KTPC ada cedera, kejadian tidak cedera mungkin ada. KTD kejadian tidak diharapkan mungkin ada, tetapi tidak terlaporkan. Banyak kasus saya masih di sini itu salah rekam medik, salah pemberian obat, banyak. Jadi semua dicatat. Nah, sudah ya, tadi sudah ketemu satu masalah prioritas. Kemudian ada juga sudah ketemu juga alternatif pemecahan masalahnya apa. Nah, kemudian dari alternatif pemecahan masalah kita pilih satu pemecahan masalah terpilih. Karena tidak semua bisa kita selesaikan. Tapi kalau boleh, silahkan teman-teman sekalian ini kan. Ini kalau ini alternatif pemecahan masalah ini. Ya, jadi ke bawah ini kan banyak nih alternatifnya bagaimana menyelesaikan persoalan. Tetapi tidak semua bisa kita selesaikan. Pilih satu yang menjadi yang kira-kira berkontribusi besar terhadap penyelesaian masalah. Nah di sini sambil contoh memperpendek masa pemeriksaan darah rutin menjadi maksimal 20 menit untuk setiap pasien. Nah inilah rentan yang akan menjadi indikator mutunya itu tersebut. Jadi alternatif pemecahan masalah terpilih ini yang akan menjadi indikator mutu unitnya. Ya? Nanti di bawah ketemu lah indikator mutu unitnya apa. Ini nggak perlu nih kalau kita mau bahas ini sebenarnya agak panjang dan ada nama. Tapi nanti kita diskusi panjang lebar tentang ini bagaimana kontribusi teman-teman di AP, UKM dan UKP terhadap masalah yang muncul misalnya di dia. Contoh misalnya penyediaan tenaga misalnya Pak ya, atau misalnya tidak ada nomor antrian di laboratorium, atau misalnya dan seterusnya ya. Nah kemudian indikator yang sudah ditetapkan tadi kemudian ditetapkan dalam bentuk SK kepala puskesmas. Jadi jelas poli umum, poli tinggi, UGD, KPT kalau sudah ketemu semua indikator mutunya tetapkan dalam satu SK kepala puskesmas. Baru setelah itu kita buat di profil indikator mutunya. Nah, untuk profil indikator mutu nanti saya share teman-teman ini sudah jelas sekali biar saya tidak jelaskan sebenarnya teman-teman sudah bisa baca. Profil indikator itu adalah 23 item. Kenapa kita susun profil indikator? Karena yang mengumpulkan tidak satu orang, yang melakukan pengumpulan data tidak satu orang, sehingga untuk mencegah multi interpretasi terhadap indikator mutu maka kita susun profil supaya satu persepsi semua dengan indikator mutunya. Judul indikatornya apa, kemudian dasar pemikirannya apa, dimensi mutunya dia masuk di mana nih? Dimensi mutu, ya ada 7 dimensi mutu. Nanti teman-teman di situ berdiskusi. Kira-kira indikator mutu saya misalnya waktu tunggu pasien 15 menit, dia kira-kira maksudnya di mana? Efisien. Tentang timely, tepat waktu dalam pelayanan. Boleh lebih dari satu dimensi mutu? Boleh. Ada masalah. Ya. Kemudian tujuan indikatornya apa? DO-nya paling penting. Kenapa? Karena di sini biasanya yang banyak interpretasi yang bermacam-macam. Ya. Kemudian jenis indikator input, proses, output atau proses outcome. Gitu. Ini barangkali jelas nih teman-teman. Input itu misalnya kriteria input itu misalnya pelayanan gula darah, misalnya penyediaan pemeriksaan gula darah untuk semua pasien DL terlaksana 100%. Itu perkara input yang terkait dengan DSP. Kemudian satuan pengukurannya apa, persenkah dan seterusnya. Apa yang menjadi numerator, denominator ini sebenarnya sama dengan formulan dan penyebutlah dalam istilah matematika. Formula atau rumus dalam melakukan perhitungan. Kemudian sumber datanya dari mana? Observasi atau retrospektif rekam medik, telaah misalnya atau audit gitu ya. Kemudian sampelnya gimana? Apakah dilakukan metode sampling atau tidak? Kalau tidak, berarti dia total sampling. Kalau dilakukan sampling, berarti kita mau tentukan lagi metode apa yang dipakai, simple random sampling, systematic random sampling, atau convenient sampling. Simple random sampling itu ya
kita ambil sampel secara acak gitu ya. Kalau sistematik dibuat lagi gitu jadi dari 1 sampai 100 misalnya sampel kita ambil urutan ke 5, 200 sampai sekian ambil urutan ke 5 gitu ya. Itu sistematik random sampel dan seterusnya. Jadi kemudian besar sampel itu saya pikir sudah jelas tadi boleh pakai metode Slovic, pakai Krejci dan seterusnya. Kalau ini di atas karena ini rata-rata diambil oleh puskesmas. Kalau misalnya sampelnya di bawah, sampel yang mau kita ukur itu di bawah 64, maka harus total sampling ya 100% dari populasi ya. Tapi mungkin kalau di puskesmas ini barangkali ini 64 sampai 319 kalau sebenarnya bulan. Kalau pengumpulan datanya setiap bulan berarti ini yang dipakai. Kalau kira-kira dalam 1 bulan misalnya pemeriksaan gula darahnya ada 100 orang, berarti dia masuk di sini sampelnya dari 100 cukup 64 saja ya. Kemudian yang paling penting adalah menyajikan data. Menyajikan data itu dalam rapat tinjau manajemen nanti akan dipimpin oleh PJ Mutu. Teman-teman ini setiap PJ Mutu itu akan menyajikan datanya semuanya. Ya ini saya contoh tadi. Kalau misalnya teman-teman mau menampilkan proporsinya pakai pie chart. Kalau tren waktu itu minimal 3 bulan yang kita tampilkan. Kalau kita membandingkan data target dengan data capaian pakai yang ini gitu. Jadi di situ kita bisa lihat analisis kok belum mencapai target, kira-kira persoalannya di mana gitu. Apa yang menjadi trouble. Nah ini nanti dibahas lagi di rapat tinjauan untuk RTM. Kemudian wilayah pengamatannya ini perlu dibatasi karena tentunya tidak semua ya yang kita mau apakah terbatas pada beberapa jalan saja atau misalnya di rawat inap saja dan seterusnya. Kemudian desain pengumpulan datanya yang saya sebut tadi, bagaimana metodenya, apakah retrospektif atau dengan observasi langsung gitu ya. Kemudian siapa yang menjadi penanggung jawab indikator, pengumpul data indikator dan seterusnya. Nah, jelas deh. Oke teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, dok. Besar sampelnya tadi yang numerator. Ya, nah numerator ini hati-hati. Jadi numerator ini akan terkait sebentar dengan kriteria inklusi dan eksklusinya. Jadi yang masuk di dalam numerator adalah jumlah yang dilakukan pengukuran dibagi dengan besar sampel keseluruhan. Yang mananya ada penentuan besar sampelnya. Yang tadi besar sampel. Misalkan kita ambil yang N kurang dari 64. Itu kan kita tidak bisa prediksi misalnya di poli kami pasien kadang sampai di 64, kadang juga lebih dan kadang kurang. Jadi penentuannya apa? Bisa setiap bulan itu berubah besaran numeratornya atau ditetapkan saja satu walaupun lebih dari misalnya dapat 64 sampai 319 tapi berikutnya kurang dari 64. Jadi dan saja dari rata-rata pasien kita pernah hidup. Kalau misalnya kita lihat data dari 3 bulan terakhir pasien poli misalnya ada 50 misalnya di bulan Juli 50, Agustus 40. Kemudian September misalnya 30, nanti kita rata-rata saja kira-kira berapa gitu. Nah nanti dari besar N-nya ini kan dia tidak statis, dia dinamis sifatnya, sehingga kita ambil rata-rata angka kunjungan misalnya. Yang jelas ini kemungkinan kalau di rawat jalan kan banyak pasien berarti pastinya dia di jalan kayaknya nih kalau sebulan itu. Tapi kalau misalnya UGD, saya tinggi bisa di N 64 sampai 319 itu adalah bahwa 4. Nah itu dianggap mestinya tidak apa-apa tidak statis. Boleh dong, boleh. Tapi bagusnya sebenarnya begini, kalau kita menetapkan besar sampel, kita kalkulasi dulu dong. Misalnya kan dari bulan Juli sekian nih, bulan ini sekian, sebenarnya sekian, nanti kita bagi 3. Ya, nanti rata-rata dalam sebulan kunjungannya sekian. Berarti besar N-nya nanti itu. Tambah sedikit Ibu Nadia dan teman-teman barangkali untuk
dari 3 indikator untuk unit. Setelah kita pertemuan kan PJ unit ada semua, jadi walaupun belum ada tim sudah ditahu siapa di situ. Untuk indikator unit, sebentar kita bikin memo itu ya, seperti tadi proses pembuatan indikator mutu unit. Terus untuk aplikasi kan, yang indikator nasional mutu, saya sudah pernah perlihatkan ke teman-teman. Saya uji coba dimulai bulan ini. Cuma mohon kalau bisa kan ditawarkan kembali, saya tahu ada yang belum lengkap saya sampaikan. Jadi nanti akan saya bentuk juga grup WA tim mutu supaya setiap hari saya bisa memantau untuknya. Jadi website saya di situ, kalau ada mau tanyakan boleh, kalau saya tidak tahu kan saya bisa lanjutkan lagi ke bertranjuk. Jadi ini sifatnya apa nih? Santai lagi lah. Pokoknya ada sesuatu mau gampang, mau susah, yang penting kita tidak tahu, sama-sama kita belajar. Karena saya juga banyak yang saya bingung. Bagaimana misalnya nanti dok kalau saya buat pertemuan 1 Zoom meeting, jadi enak, jadi kelihatan ke semua teman-teman. Jadi mulai bagaimana cara kita masuk di aplikasi, bagaimana kasih masuk data-data dan seterusnya.